Sayang sekali kalau kita tidak mengetahui keutamaan bulan ini Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang yang bersama kita Ramadan lalu sudah tidak ada sekarang. Allahu alam kita ke depannya. Toh semuanya juga akan meninggal dunia. Maka mumpung ada kesempatan jangan disia-siakan. Saya ingin berbagi sebuah poin penting. Kalau Allah masih berikan kepada Bapak Ibu kesempatan untuk ibadah walaupun hanya berzikir satu subhanallah, walaupun hanya sedekah dengan 1.000 rupiah, walaupun hanya dengan sujud sekali, walaupun dengan senyum kepada seorang muslim, berbagi makanan, menjenguk orang sakit, bakti sama orang tua, sesaat saja, jangan disia-siakan. Karena itu sudah cukup untuk menambah timbangan amal kita hari kiamat. Pernah di masa Nabi Muhammad SAW, Bu dan Bapak sekalian, ada 2 orang bersahabat dekat dan umurnya hampir sama. Mungkin di sini juga cukup banyak mungkin yang bersahabat. Ya, dia 2 orang ini bersahabat dekat, tapi subhanallah yang satu meninggal mati syahid di medan perang. Kemudian sepekan setelah itu meninggal temannya yang sahabatnya ini, tapi bukan mati syahid, bukan di medan perang, mati di atas ranjang, mati biasa, ajalnya datang. Waktu Nabi Muhammad SAW mensolati jenazah yang kedua, yang bukan mati syahid, Nabi SAW bertanya kepada orang-orang yang ikut sholat di situ, kira-kira menurut kalian bagaimana kedudukannya orang ini? Maka orang-orang yang hadir di situ mengatakan, semoga saja dia bisa mencapai dan meraih derajat temannya yang mati syahid pekan lalu. Karena di mata para sahabat orang yang mati syahid lebih tinggi derajatnya. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, sesungguhnya orang yang baru kita sholatin ini lebih tinggi derajatnya dari temannya yang meninggal pekan lalu mati syahid, jaraknya antara langit sama bumi. Karena dia sempat beribadah seminggu yang temannya mati syahid tidak sempat lakukan. Apa maksudnya? Setiap ada kesempatan beribadah jangan disia-siakan. Apalagi bulan Ramadan, ini luar biasa. Nabi SAW kalau setiap tiba Ramadan menjelaskan kepada para sahabat, qad atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semuanya berkah. Waktu terasa berkah panjang, makanan terasa cukup, minuman terasa cukup, keimanan terasa maksimal. Ya. Jadi kita mau mengerjakan perintah, kita mau meninggalkan larangan, keberkahan luar biasa. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah perintahkan kalian untuk berpuasa di situ. Semua yang sudah balik muslim dari suku manapun di muka bumi wajib untuk puasa. Dia cuma bisa meninggalkan kalau punya uzur syar'i saja. Seperti wanita haid, orang musafir, orang yang sakit tapi diganti di hari lain. Kecuali juga orang yang pikun, yang sudah tidak bisa lagi puasa, atau orang yang punya penyakit kronis tidak mungkin puasa, ini diganti dengan fidyah. Tetapi ini adalah kewajiban. Lalu kata Nabi SAW, fihi tuftahu abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan itu dibuka semua pintu surga. Ini iklan resmi Bapak Ibu sekalian dari Allah SWT setiap tahunnya, dan saya sebagai penyambung lidah tanda kutip sini, sebagai seorang dai menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Iklan resmi dari 1 Ramadan kemarin sampai akhir Ramadan nanti, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua pintu surga dibuka. Maksudnya dibuka pendaftaran masuk ke dalam surga. Ini saatnya sekarang kita daftar. Kalau ada satu perusahaan Bapak Ibu sekalian yang membuka pendaftaran untuk melamar kerja di situ dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, siapapun yang pergi mengantar surat lamaran di waktu itu, persentase diterimanya menjadi pegawai sangat besar. Karena dia datang di waktu yang sudah dibuka peluang. Beda dengan orang yang datang di bulan Februari, di bulan Maret yang memang tidak masuk dalam iklan penerimaan pegawai. Maka Ramadan seperti itu, lagi dibuka peluang untuk masuk ke dalam surga. Apa yang Bapak Ibu sekarang lihat umat Islam lakukan secara umum, siang hari puasa, mereka coba membaca Al-Quran, mereka berzikir, mereka sedekah, terus mereka menjaga diri dari yang diharamkan oleh agama, takut puasanya batal. Ini memang perbuatan ahli surga. Oleh karena itu sekarang 1 bulan kita lagi dilatih, digodok untuk terbiasa menjadi ahli surga ini. Kemudian kata Nabi SAW, wa fihi tuglaku abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan ditutup semua pintu neraka. Dalam riwayat lain, la yuftah bab, tidak ada dibuka satu pintu pun. Bisa bermakna Bapak Ibu sekalian, di dalam dikuatkan kalau dihubungkan dengan hadis yang lain, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi,
memiliki hamba-hamba yang dihapus nama mereka dari api neraka. Dan itu di bulan Ramadan, dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Maksudnya dihapus, Bapak Ibu sekalian. Kita ini sekarang punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Kita punya tempat di dua-duanya. Kalau seseorang meninggal dalam kondisi beriman, dia akan masuk di tempatnya yang di surga. Tempat nerakanya nggak dipakai. Kalau dia meninggal dalam keadaan fasik, banyak dosanya, di timbangan amal dosanya lebih berat daripada amal solehnya, maka dia akan dimasukkan ke nerakanya dulu sampai dosanya bersih baru masuk ke surganya. Kalau dia orang kafir, orang fasik, dia akan masuk dalam sampai meninggal begitu, dia akan masuk ke neraka dan tidak akan pakai tempatnya di surga. Jadi di Ramadan ini dibuka iklan resmi, siapa yang mau dihapus namanya dari api neraka, nggak ada lagi tempatnya di neraka, ini saatnya. Kalau Bapak Ibu mengerti, itu sangat bagus. Tapi kalau tidak, saya jelaskan sekarang. Setiap malam Bu dan Bapak sekalian, di sholat witir di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, termasuk Masjid Aqsa di Palestina, mereka di sholat witir itu di kunutnya umumnya pasti baca Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, selamatkanlah, hapuslah diri kami, ya, ayah kami dan ibu kami dari api neraka. Jadi bulan Ramadan terjadi, nggak terjadi di bulan-bulan lain. Ya, di bulan lain mungkin bisa saja orang diselamatkan dari api neraka, tapi kalau Ramadan setiap malam dibuka bagi yang mau dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW, wa fihi tughallu asyayatin. Dan di bulan Ramadan semua syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan ini yang biasa menyesatkan manusia, Bapak Ibu sekalian, itu dibelenggu. Makna belenggu, tangannya dirantai, lehernya dirantai, kakinya dirantai. Dia tidak bisa menggoda kita. Dalam hadis yang lain, tidak bisa menggoda manusia seleluasa menggoda di luar Ramadan. Berarti masih menggoda, tapi tidak sekuat di luar Ramadan. Ini peluang besar. Ya, sosok syaitan yang suka menyesatkan kita agar kita terjerumus dalam dosa, itu sudah dibelenggu, sehingga dia sangat lemah dalam godaannya. Berarti kita sangat baik dan tepat untuk memperbaiki diri dan membenahi diri. Kalau kita rasionalkan, kita dengan syaitan itu sedang ada di garis start untuk lomba lari, maka syaitannya atau rival kita ini sedang dibelenggu, diikat. Ibu dan bapak jalan saja sudah tetap menang, karena dia lagi diikat. Oleh karena itu bulan Ramadan ini, kalau saya sering bahasakan di ceramah supaya mudah difahami, pasti Idul Fitri nanti, semoga Allah panjangkan umur kita sampai ke sana dan diberikan Ramadan-Ramadan yang banyak ke depan insyaAllah, semuanya dengan kesempurnaan amal soleh dan iman. Maka berarti kita jaraknya dengan musuh kita 1 bulan, Bapak Ibu sekalian. Sayangnya banyak orang begitu tiba Idul Fitri, lisannya bilang Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah karena siap menjalankan ya pelatihan, ilmu pelatihan Ramadan, tetapi mereka mengatakan Alhamdulillah seakan-akan kena lepas dari belenggu ibadah, ya, penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa, tidak lagi sholat malam, tidak lagi baca Quran, tidak lagi tutup aurat, ya, saya sudah boleh buat dosa. Ini seperti orang yang sudah sampai di garis start, tinggal beberapa langkah saja dia masuk ke surga. Syaitan sudah jauh 1 bulan jaraknya, tapi dia menunggu di garis start, syaitannya datang mendekat kemudian menguasai dia kembali. Ini sangat sayang sekali. Lalu kata Nabi SAW penutupan hadisnya, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak asing malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan namanya. Tapi malam ini hanya ada di Ramadan. Dan kata Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadar fi ashr awakhir min Ramadan. Kejar Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Tapi teman-teman sekalian, saudaraku seiman, yang Allah nanti kasih taufiknya, Allah kasih kemudahan dia untuk bisa mengamalkan dan mendapatkan Lailatul Qadar, itu orang yang dari sekarang di awal-awal Ramadan sudah merindukan, sudah berusaha. Bukan orang yang nanti aja deh, malam 27 saya anggap itu Lailatul Qadar baru saya ibadah. Ya, mungkin Allah tidak akan berikan kepada dia. Tapi Allah berikan kepada orang yang betul-betul berusaha dan niat ingin mendapatkan itu. Karena ini tidak main-main. Hanya mulai dari maghrib sampai azan subuh, ibadah apapun yang Bapak Ibu lakukan,
Kalau pas Lailatul Qadar, maka dilipat gandakan menjadi 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ini nggak main-main. Bapak Ibu bilang subhanallah pas Lailatul Qadar. Pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah 1000 rupiah sama dengan sedekah 1000 bulan. Baca Quran, jenguk orang sakit, bakti orang tua, buka puasain orang, sholat dan segala macam hal itu dilipat gandakan 1000 bulan. Ini nggak main-main. Oleh karena itu saya sarankan, ini selalu saya sampaikan di pengajian, bagi Bapak Ibu yang butuh baju lebaran segala macam dari sekarang. Jangan 10 terakhir Ramadan justru sibuk di mall dan di pasar. Itu malam-malam i'tikaf, mengikat diri di masjid, ya. Bagaimana kita ibadah mengejar Lailatul Qadar, bukan di jalan, bukan di pasar gitu. Semua dipersiapkan dari sekarang, kalau perlu sebelum Ramadan harusnya, gitu kan. Karena kata Nabi SAW di penutupan hadis tadi, man haruma khairaha faqad harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya Ramadan, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Kalau Ramadan aja kita nggak jadi baik, dia lebih dekat kepada Allah, lalu kapan dia mau dekat sama Allah? Kapan dia mau baik? Kalau Ramadan dia nggak taubat dan memperbaiki dirinya, lalu kapan dia akan taubat? Toh waktu akan terus berjalan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati sekali. Jaga baik-baik hari-hari kita, detik-detik kita di Ramadan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan ini dengan berpuasa misalnya, itu pahalanya besar sekali, ya. Asal Bapak Ibu ikutin syaratnya, yaitu karena keimanan dan juga mengharapkan pahalanya. Karena kata Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.